Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di sini. Semoga kehadiran Bapak Ibu di sini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, sebelum saya mempresentasikan hasil RTL saya, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, oke, siap ya Ibu-ibu Bapak-bapak ya? Siap. Ya. Tepuk fokus. Empok, empus. Fokus. Oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, sekarang saya akan mempresentasikan RTL saya di PKG PJOK, yaitu bertemakan gaya hidup berkelanjutan, yang topiknya yaitu bergerak positif. Oke, nah tadi yang sudah saya jelaskan gambaran besarnya, temanya itu gaya hidup berkelanjutan. Saya sambungkan atau saya integrasikan dengan P5. Nah, topiknya itu bergerak positif untuk sehat jiwa ragaku. Koreografi 6 irama hasil dari kreativitas bersama. Nah, dimensi dan sub elemen di P5-nya yaitu masuk ke beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperilaku baik, dan yang keduanya masuk juga ke sub elemen bergotong royong. Bergotong royongnya dari kerjasama dari apa? Yaitu dari anak-anak ketika melakukan senam bersama. Oh ya, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu, nanti rencana tindak lanjut saya itu nanti membuat rangkaian gerakan senam irama. Oke, dilanjut ya. Yang selanjutnya itu kreativitas. Kreativitasnya imajinasi dan inovasi. Di sini anak-anak dituntut untuk berimajinasi dan berinovasi dalam membuat rangkaian geraknya. Nah, gaya hidup berkelanjutan sudah jelas ya. Dengan adanya senam irama ini, saya itu menerapkan mindset ke anak-anak untuk gaya hidup berkelanjutannya agar siswa-siswi itu sadar akan pentingnya olahraga dengan apa? Yaitu senam irama. Nah, mapel lokomotifnya di sini itu mapel PJOK atau mapel olahraga. Mapel yang terlibatnya ada bahasa Indonesia. Kenapa saya ini melibatkan bahasa Indonesia? Karena berkaitan dengan cara menulis laporannya. Jadi nanti ketika anak setelah menampilkan penampilan senamnya, nanti membuat laporan dan dipresentasikan di kelas. Seni budaya yaitu berkaitan dengan musik dan rangkaian geraknya. Ya jelas ya, di sini mata pelajaran seni itu berhubungan dengan pembuatan pembuatan senam irama ini. Dari apa berhubungannya? Yaitu dari musiknya, dari rangkaian geraknya, dari bisa juga kalau di sini rupanya posternya. Nah, seperti itu. IPA. Nah, saya melibatkan mata pelajaran IPA di sini karena berkaitan dengan anatomi tubuh atau manfaat gerakan senam bagi tubuh. Jadi, ketika membuat senam ini, anak-anak itu sadar gitu, bagian tubuh mana yang bergerak, bagian tubuh mana yang akan digunakan, dan manfaatnya untuk apa gitu. Yang selanjutnya IPS. IPS itu berkaitan dengan siswa sebagai makhluk sosial. Jadi, kenapa saya melibatkan mata pelajaran IPS? Karena dengan mata pelajaran IPS ini anak akan bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Jadi tidak ada lagi di dalam kelas itu anak yang dikucilkan, anak yang dimusuhin kayak gitu. Jadi biar interaksinya terjalin gitu. Peran yang terlibat kepala sekolah, komite, guru, tenaga pendidik, peserta didik, dan masyarakat sekitar atau orang tua murid. Latar belakangnya, kenapa saya mengambil materi dari pembelajaran senam? Karena untuk gaya hidup berkelanjutan itu, senam itu materi yang pertama tidak memerlukan biaya yang sangat mahal. Kedua, tidak rumit geraknya. Masa disuruh lompat tinggi, kan nggak mungkin, susah. Tidak semua siswa itu bisa melakukan gerakan lompat tinggi. Makanya saya mengambil gerakan senam. Kenapa gerakan senam? Karena mudah, murah untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari.
Untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pelajar, menguatkan karakter melalui disiplin, kerjasama, serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan persatuan. Kegiatan ini juga membantu mengembangkan keterampilan sosial, mengintegrasikan pendidikan dengan aktivitas fisik, dan mendorong gaya hidup sehat dan berkelanjutan. Nah, di sini tujuan programnya yaitu untuk menguasai teknik dasar lanjutan senam irama. Siswa itu diharapkan bisa menguasai gerakan dasar senam irama dengan membuat koreografi atau rangkaian geraknya sendiri, mengembangkan kreativitas dan komunikasi, memfasilitasi kreativitas dalam publikasi dan dokumentasi acara, serta meningkatkan keterampilan komunikasi melalui presentasi. Jadi nanti setelah anak-anak membuat rangkaian gerak dan menampilkannya per kelas, nanti di video juga dan dipublikasikan, bisa di TikTok, bisa di Instagram, ataupun bisa juga di YouTube. Organisasi kepemimpinan meningkatkan keterampilan organisasi dan kepemimpinan melalui perencanaan dan pelaksanaan. Meningkatkan kerjasama, jelas, karena semua siswa itu harus bisa bekerja sama untuk merangkai gerakan yang seirama. Meningkatkan kondisi fisik dan kesehatan jasmani siswa. Dengan siswa sering melakukan kegiatan senam tersebut, maka siswa juga bisa menjadi bugar. Memahami dan mengapresiasi seni. Siswa memahami aspek seni dalam senam irama, termasuk musik, ritme, dan estetika gerakan. Nilai sportivitas, mempraktikkan nilai-nilai sportivitas, fair play, dan penghargaan terhadap lawan. Nah, langkah-langkahnya di sini ada pengantar proyek, riset, dan langkah-langkah dalam melakukan kegiatan tersebut. Guru dalam pengantar proyek ini memperkenalkan proyek dengan menjelaskan tujuan, konsep, model pendidikan gerak. Nanti akan saya jelaskan model pendidikan gerak seperti apa. Siswa akan berpartisipasi dalam kegiatan senam aerobik hasil kreasi siswa itu sendiri. Pemilihannya, siswa membuat rangkaian gerak-gerak senam aerobik sesuai dengan kreativitas kelompok beserta musiknya. Kelompoknya itu maksudnya itu per kelas ya. Nanti ketika dikaitkan dengan P5, nanti tampil setiap kelas. Setiap kelas itu membuat rangkaian geraknya sendiri atau masing-masing. Siswa dibagi dengan kelompok masing-masing sesuai dengan keinginannya ya. Riset olahraga. Setiap tim melakukan riset tentang senam irama termasuk aturan permainan atau teknik dasar. Jadi risetnya ini bisa juga membaca dari buku, bisa juga nonton dari YouTube, dari TikTok, ataupun nanya langsung ke yang mahir dalam senam. Perencanaannya di sini tahapannya perencanaan, latihan, dan persiapan. Perencanaannya siswa membentuk kelompok dan merencanakan rangkaian gerak yang akan ditampilkan per kelompoknya. Latihan dan persiapan, setiap kelompoknya melakukan latihan rutin untuk meningkatkan keterampilan dan kekompakan. Nah, di sini ada umpan baliknya. Siswa menampilkan simulasi rangkaian gerak yang telah mereka persiapkan untuk mendapatkan umpan balik dari guru dan teman sekelas. Jadi, sebelum penampilan itu, siswa dengan wali kelas itu dilatih gitu. Nanti siswa itu sekelas tampil, nah nanti diberikan umpan balik oleh wali kelasnya. Misalkan ada gerakan yang kurang atau ada kurang kompak atau musiknya harus seperti apa gitu, nanti akan dipandu oleh wali kelas. Capaiannya meningkatkan kesehatan jantung, paru-paru, dan kebugaran fisik secara keseluruhan di kalangan pelajar. Terbentuknya karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, mendorong pelajar yang menjalani gaya hidup aktif dan sehat. Nah, model pembelajarannya di sini targetnya itu siswa kelas 9 ya. Saya targetkan itu untuk P5 khusus siswa kelas 9, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Kenapa saya memilih kelas 9? Agar anak-anak ketika sudah lulus SMP itu akan ke olahraga tuh butuh gitu. Bukan hanya sekedar pelajaran, tapi setelah lulus dari SMP ini, anak-anak itu benar-benar membutuhkan olahraga. Untuk apa? Bisa untuk ke tes fisik, masuk ke tentara, polisi, atau bahkan untuk kesehatan sehari-hari. Nah, di sini saya menerapkan model pendidikan gerak, model dengan proyek tantangan membuat karya menciptakan koreografi senam irama dan mempublikasikannya. Nah, apa itu model pendidikan gerak? Model pendidikan gerak adalah program yang diarahkan untuk mengembangkan fondasi keterampilan dalam berbagai jenis gerakan untuk membangun dasar yang luas,
Model pendidikan gerak menggunakan kerangka khusus dapat memandu murid mengembangkan pembendaharaan gerak. Pembendaharaan gerak tersebut nantinya dapat mereka terapkan pada tahapan PJOK selanjutnya, termasuk olahraga. Jadi, model pendidikan gerak ini kita sebagai guru olahraga itu mengajarkan gerak-gerak dasar kepada anak gitu. Dari mulai gerak lokomotor, non lokomotor atau manipulatif. Lokomotor contohnya gerak yang berpindah tempat. Non lokomotor yang diam di tempat. Manipulatif itu gerak yang berpindah tempat menggunakan alat. Nah, seperti itu. Tujuannya ada persiapan akhir dan pelaksanaan. Di persiapan akhir ini setiap kelompok mempersiapkan penampilannya masing-masing untuk nanti di acara P5, di puncak acara P5. Pelaksanaannya setiap kelompok menampilkan rangkaian gerak senam yang telah mereka persiapkan dan hasil videonya dipublikasikan di media sosial, bisa YouTube, TikTok. Jadi sekarang itu saya itu ke anak itu mengajarkan di TikTok itu tidak hanya joget-joget saja, tapi bermanfaat gitu. Produk yang dihasilkan koreografi senam irama, video presentasi dan laporan refleksi. Nah, di koreografi senam irama ini rutinitas senam yang dirancang dan dipraktikkan oleh siswa. Videonya yaitu rekaman penampilan siswa untuk dokumentasi dan evaluasi. Laporannya laporan individu dan laporan kelompok tentang proses pembelajaran dan pencapaiannya. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kalau di guru penggerak mah ini tuh pemetaan aset kalau nggak salah ya, kayak gitu ya Pak Hendar ya. Betul ya, ada 7 di sini. Yaitu manusia, sosial, politik, agama, fisik, lingkungan dan finansial. Nah, di aspek manusianya jelas ada kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua siswa. Sosialnya ya dengan bekerja sama komunitas senam di kabupaten untuk menjadi jadi maksudnya kita itu bekerja sama dengan komunitas senam yang ada di daerah sekitar gitu. Yang nomor 3 politik. Politik ini kebijakan kepala sekolah untuk mengadakan lomba-lomba senam irama. Kita bisa saja di Porak pekan olahraga antar kelas itu mengadakan lomba senam irama. Dengan diadakannya P5 seperti ini maka akan muncul di Porak itu senam irama. Tahun kemarin kan kita sudah memunculkan gagasan baru ya, di Porak itu e-sport. Nah, mungkin bisa di tahun depan kita memunculkan lomba senam irama. Pembuatan MOU dengan desa setempat untuk berpartisipasi atau dengan pengawas K3S terkait pengembangan kompetensi guru PJOK. Yang keempat ada agama dan budaya. Nah, mensana in corpore sana. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Iya. 5 yaitu fisik. Sarana prasarana yang ada di sekolah. Maksudnya tuh fisiknya tuh barangnya gitu loh. Yang nyata di sekolahnya itu ada kamera, ada perangkat audio, ada komputer. Fungsinya buat apa? Ya buat mempublikasikan hasil dari karya anak tersebut. Lingkungannya, ya di lingkungan di kita tuh ada apa? Ada lapangan, ada komunitas senam seperti itu. Yang selanjutnya ada finansial. Finansial ini kita didanai dari dana BOS atau bahkan kita bisa menarik sponsor dari luar. Bisa dari Mang Jaja, Ayam Penyet, banyaklah sekitar sini yang bisa dijadikan sponsor. Pembagian peran. Di sini peserta didik melakukan latihan bersama atau berkolaborasi dengan kombel. Kombelnya itu maksudnya itu dengan teman sekelasnya gitu. Guru PJOK mengarahkan aktivitas fisik, kebugaran dan membimbing peserta didik dalam merancang. Jadi tugasnya guru PJOK ini sebagai fasilitator. Dia memfasilitasi anak-anak untuk seperti apa gitu untuk kedepannya. Guru seni budaya membantu peserta didik dalam merangkai gerakan senam. Sebenarnya banyak seni budaya ini tuh bisa membantu rangkaian geraknya, bisa membantu pemilihan musiknya, bisa membantu dalam membuat posternya juga. Guru bahasa Indonesia di sini itu membimbing peserta didik dalam penulisan dan presentasi. Membuat laporannya itu nanti bisa dibimbing dengan guru bahasa Indonesia. Guru TIK. Nah, guru TIK di sini dalam pempublikasian
Jadi membimbing anak-anak untuk mempublikasikan di media sosialnya. Orang tua menghadiri partisipasi dalam festival. Oke, ketika penampilan nanti di P5 itu, orang tua itu menghadiri untuk apa ya? Sebagai penghargaan kepada anak-anak gitu. Oh ya, anak saya ya Allah luar biasa sekali gitu. Refleksi dan evaluasi. Nah, setelah penampilan selesai nanti ada refleksi dan evaluasi. Nah, setiap kelompok membuat laporan evaluasi tentang penampilan kelompoknya, termasuk dari segi keberhasilan dan tantangan yang dihadapinya. Yang selanjutnya presentasi hasil proyek. Setiap tim mempresentasikan hasil evaluasi mereka di depan kelas. Berbagai pengalaman dan pelajaran yang dipetik selama proyek berlangsung. Sesi tanya jawab. Setelah presentasi ada sesi tanya jawab di mana tim lain dan guru dapat mengajukan pertanyaan atau memberikan komentar. Nah, dalam setiap program sekolah, kemungkinan tantangan yang akan dihadapinya itu memerlukan proses untuk dapat bergerak bersama. Jadi, sulitnya anak-anak itu ketika menyatukan anak perempuan dan laki-laki. Biasanya anak laki-laki itu malas latihannya, Bapak Ibu. Nah, di sini wali kelas, guru olahraga bisa membimbing anak-anaknya agar mau bekerja sama. Konsisten pelaksanaan program karena kurangnya pengawasan yang baik antar siswa. Siswa mudah bosan, jenuh karena melakukan kegiatan mungkin kurang bervariasi. Nah, makanya perlu dibimbing anak-anak ketika membuat rangkaian gerak itu agar apa? Agar inovatif gerakannya, tidak bosan, tidak jenuh, tidak ngantuk. Makanya bekerja sama dengan guru-guru mapel yang ada di SMP Negeri 1 Sumber. Agar apa? Bervariasi dan inovasi. Terima kasih. Iya. Mungkin ada masukan atau saran dari guru-guru SMP 1 Sumber dari mapel-mapel yang terkait ataupun mapel-mapel yang tidak terkait juga barangkali ada masukan. Mangga dipersilakan. Ada? Mungkin dari mapel bahasa Indonesia Ibu Uni. Untuk kegiatan di sini sangat menarik ya Pak Fahmi, apalagi misalkan dibuat sebagai liputan berita. Nah, di sini mungkin kalau dipadankan dengan materi pembelajaran itu jatuh di kelas 7. Nanti secara bergiliran itu anak kelas 7, 8, 9 bisa saling mengisi. Contoh kelas 8 yang ikut senamnya misalkan ya, nanti yang meliput beritanya kelas 7 dan kelas 9. Terus misalkan yang senamnya kelas 9 berarti yang meliput beritanya kelas 8 dan kelas 7. Itu bisa berkolaborasi baik dari segi kameramen ataupun editor dan narasumber dan sebagainya. Seperti itu Pak Fahmi. Terima kasih. Jadi masukan dari Bu Uni itu kalau bisa melibatkan semua siswa ya Bu Uni ya. Jadi misalkan kelas 9 yang menampilkan senamnya, kelas 7, kelas 8-nya bisa mendokumentasikan seperti itu ya. Oke, terima kasih Bu Uni atas masukannya. Ada lagi dari guru IPA mungkin ya? Dari guru IPA ya. Coba dari menurut anatominya ayo. Ayo. Ngomong aja. Dari guru seni dulu, coba Ibu, mangga Ibu. Terima kasih. Dari guru seni aja ya. Terima kasih Pak Fahmi. Aduh, sekali lagi minta maaf lagi emplu ya. Kalau melihat tadi itu kayaknya sudah menyeluruh ya, yang dengan seninya sudah masuk semua itu. Jadi apa yang Pak Fahmi sodorkan tadi itu sudah memenuhi yang saya inginkan gitu. Kayaknya sudah pas gitu. Itu saja Pak Fahmi. Terima kasih. Terima kasih. Oke, mungkin cukup ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas masukan dan sarannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.